Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM C1D1038, kelas A Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Solo Oleo. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang potensi-potensi apa saja yang ada di Laut Indonesia. Yang pertama, potensinya yaitu di bidang perikanan dan tangkap perikanan budidaya. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi pelestarian yang besar, artinya memungkinkan untuk ikan beregenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasinya. Selain ikan yang ada di dalam lautan, banyak penduduk yang melakukan budidaya ikan, terutama daerah pesisir. Jenis yang biasa dikembangkan atau dibudidayakan yaitu ikan bandeng atau udang menggunakan tambak. Yang kedua, yaitu mangrove atau hutan bakau. Menurut data UNESCO, hutan bakau di Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar dengan luas wilayah hutan bakau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung dan berkembang biak dan mencari makan, selain itu untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Sedangkan fungsi ekonomisnya, hutan bakau berupa kayu pepohonan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kayu bakar, arang, ataupun kertas. Yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang adalah bebatuan desimen kapur laut yang berbentuk dari kapur dan sebagian besar dihasilkan oleh koral. Koral ini ada binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Di Indonesia adalah negara jumlah terumbu karang terluas di dunia. Luasnya mencapai 284,3 ribu atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, objek wisata bahari, pemanfaatan ekologis untuk membantu mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan abrasi. Lalu, manfaat sosial ekonomi sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Keempat, pertambangan dan energi. Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sumber daya mineral diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas dan perak, pasir kuarsa, monasit dan zikro, pasir besi, agregat bahan konstruksi, proset, dan lain-lainnya, yaitu padang lamun. Lamun atau sandrews adalah tumbuhan berbunga dengan spermatopita yang sudah menyesuaikan dirinya untuk hidup di bawah permukaan air. Lamun hidup di perairan dangkal agak pesisir, sering ditemukan juga ekosistem terumbu karangnya. Yang keenam, yaitu pariwisata bahari. Potensi sumber daya laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesisir, wisata alam, dan wisata olahraga.